Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil-haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. فقال المصنف الحبيب عبد الله بن الحداد في كتابه النصائح الدينية: وقيل أيضا من عرف الله فلم تغنه معرفة الله فذاك الشقي ما ضر ذا الطاعة ما ناله في طاعة الله وما ذلك ما يصنع العبد بعز الغنى والعز كل العز للمتقين. Kita langsung saja menerjemahkan sambil berjalan nanti. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad beliau melanjutkan pembahasannya dengan mengutip sebuah syair. Jadi dalam masyarakat Arab, masyarakat yang memang sangat dipengaruhi oleh kebahasaan yang tinggi, maka syair ini menandakan satu martabat yang tinggi dalam masyarakat Arab. Maka tidak heran kalau dalam masyarakat Arab itu diturunkan Al-Quran kepada mereka, bukan mukjizat-mukjizat yang bersifat hissiyah seperti mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa, Nabi Isa dan lain sebagainya. Tapi pada Nabi Muhammad SAW, karena masyarakatnya adalah masyarakat bayani, masyarakat yang memang sangat menghormati aspek kebahasaan, maka syair ini menjadi salah satu tanda kehormatan seorang dalam masyarakat. Nah, Habib Abdullah bin Al-Haddad mengutip sebuah syair yang syair ini tidak diketahui siapa yang mengucapkannya, tapi syair ini dikutip juga oleh Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari. Nanti bisa dicek. Wakila aidan. Qila itu dari kata qala, yaqulu, yuqalu, qila. Kalau qala artinya berkata, qila artinya dikatakan, konon. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan konon, ada perkataan. Apa perkataannya? Man arafallaha falam tughnihi. Man ini artinya siapa? Si mausud. Barang siapa arafallaha, yang mengenal Allah, mengetahui Allah, falam tughnihi ma'rifatullah, tetapi ma'rifatnya kepada Allah tidak membuat dia cukup. Tugni dari kata aghna, asal katanya ghaniyah. Ghani itu artinya kaya. Orang kaya itu tidak butuh apa-apa, itu kaya. Kalau kita ini di dunia ini masih butuh, bahkan orang yang punya harta banyak saja itu masih butuh, itu masih dianggap fakir, miskin. Orang yang kaya itu orang yang tidak butuh apa-apa. Orang kaya, dia sudah merasa cukup dengan apa yang miliki. Kata syair ini disebutkan, barang siapa yang mengenal Allah, tapi pengenalan dia terhadap Allah itu tidak membuatnya dia merasa cukup. Malah sebaliknya, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ma'rifatullah. Kata syair ini disebutkan fadzaka syaqi, maka orang itu adalah asyaqi. Syaqi itu artinya orang yang celaka, orang yang rugi. Ruginya rugi sekali, itu syaqi. Orang yang celaka. Lawan katanya adalah sa'id, orang yang berbahagia. Nah, lawan kata dari sa'id ini adalah syaqi. Jamaknya ashqiya. Kenapa? Ma darra zat ta'ati mana lahu. Ma ini adalah ma'an nafiyah, yang artinya tidak. Doror ini artinya membahayakan. Doror, mudarat. Ini dari kata doror. Zat ta'ati, orang yang mempunyai ketaatan. Mana lahu, ma itu artinya
artinya apa? Nala yang diperolehnya. Artinya gimana? Orang yang taat, apa yang diperolehnya dalam ketaatan kepada Allah dan apa yang diraihnya itu tidak bisa membuat mudarat kepada dia. Orang yang taat, apa yang dia terima dan apa yang diperoleh tidak membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang taat. Tapi kita kan beda. Kita kadang-kala kalau diberikan rezeki sama Allah, kita lupa sama Allah. Kalau diberikan musibah, kita juga lupa sama Allah. Sering begitu. Nah, kalau orang yang taat, apapun yang menimpa dia tetap tidak jauh dari Allah dan tidak membahayakan orang tersebut. Ma yasna'ul 'abdu bi'izzil ghina, apa yang bisa dilakukan seorang hamba dengan kekayaannya. Wal izzu kullul izzi lil muttaqin. Kemuliaan itu artinya kemuliaan, izzah, baitul izzah, aziz, orang mulia. Wal izzu, kemuliaan itu kullul izzi. Nah, bahasa Arabnya hebat. Wal izzu kullul izzi. Kemuliaan sesungguhnya lil muttaqin, buat orang yang bertakwa. Jadi kalau ditanya apa sih kemuliaan itu? Kemuliaan itu adalah takwa. Dan kemuliaan diberikan kepada orang yang bertakwa. Kenapa bisa mulia? Karena hidupnya semuanya tenang. Apa yang dia peroleh, apa yang dia dapatkan tidak membuat dia berubah. Tetap dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang bertakwa. Nah, ini yang jadi konsep pertama yang ingin dikenalkan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Nanti kita akan jelaskan di sini. Di dalam syair ini ada dua istilah yang sangat penting. Istilah pertama adalah ma'rifatullah. Saya pertama. Karena disebutkan di sini man arafallah. Lalu kemudian ma'rifatullah. Disebutkan satu istilah penting di dalam agama Islam, terutama dalam ajaran tasawuf, disebut dengan ma'rifatullah. Kata ma'rifah itu diambil dari kata arafah. Ya'rifu ma'rifatan. Kalau dalam bahasa Arab namanya masdar. Arafa ya'rifu ma'rifatan wa irfan. Jadi irfan itu diambil dari kata arafah, irfan. Ma'rifat itu sama, yang artinya mengetahui. Ma'rifah itu kemudian menjadi knowledge, pengetahuan. Mengetahui itu kan bahasa Inggrisnya to know. Nah, pengetahuan itu menjadi knowledge. Di dalam bahasa Arab banyak kata yang digunakan untuk menjelaskan makna mengetahui. Nah, salah satunya adalah alima, ya'lamu ilman, yang kemudian muncul kata ilmu. Dua kata ini dalam bahasa Indonesia artinya sama, tapi dalam bahasa Arab beda. Karena bahasa Arab kalau dia mengungkapkan beberapa kata meskipun maknanya sama dalam bahasa Indonesia, itu muatannya beda. Apa perbedaannya? Ma'rifah dengan ilmu, arafah dengan alima. Perbedaannya adalah ma'rifah atau kata arafah itu lebih luas dari kata ilmu. Ma'rifah itu lebih luas cakupannya daripada kata ilmu. Kalau ilmu yang disebut dengan sains dalam bahasa Inggris itu hanya mencakup pengetahuan yang bersifat saintifik. Kalau saintifik, ilmiah. Yang dimaksud ilmiah itu apa? Ilmiah itu kalau bisa diakses oleh panca indera, itu ilmiah. Misalnya apa? Bisa dilihat oleh mata, observasi. Bisa dilihat oleh telinga, dengar oleh telinga, bisa dipikirkan, dan seterusnya. Itu namanya sains. Makanya matematik disebut dengan sains. Fisika, sains. Apalagi kimia, sains. Itu disebut ilmu. Tapi dia juga dianggap sebagai makrifat. Setiap makrifat pasti ilmu, tapi setiap ilmu belum tentu makrifat. Kenapa? Karena makrifat mencakup pengetahuan yang saintifik dan non-saintifik, yang ilmiah dan tidak ilmiah. Maksudnya apa yang tidak ilmiah? Sesuatu yang nggak bisa diakses oleh panca indera, yang metafisik. Misalnya apa? Tentang Tuhan, tentang malaikat. Anda percaya bahwa Allah itu ada? Bagaimana membuktikan bahwa Allah itu ada? Maka orang-orang Barat itu tidak percaya. Kenapa? Tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa diakses oleh panca indera kita. Maka dia anti terhadap Tuhan. Itulah ateisme di Barat. Orang Barat itu anti agama, tidak beragama pada dasarnya. Meskipun dia disebut
Kristen, pada dasarnya itu mereka tidak suka pergi ke gereja-gereja itu. Pengalaman saya kuliah S2 di Australia, itu gereja kosong Pak, tidak suka orang ke gereja. Kenapa? Ya itu tadi, karena dalam logikanya tidak nyambung, tapi tidak bisa meninggalkan agamanya. Lebih senang barbecue. Jadi agamanya itu adalah barbecue. Suka tuh, tahu barbecue kan? Barbecue itu artinya mempanggang daging tuh, itu suka. Saya juga sering barbecue dengan teman-teman, tapi kan beda. Kalau mereka ini memang itu menjadi salah satu tradisi yang sangat kuat. Nah, ma'rifah itu lebih tinggi daripada ilmu, maka nanti digunakan bukan ilmu Allah, tapi ma'rifatullah. Nah, ma'rifah ini saya perlu jelaskan penting, karena ini salah satu inti dari pembahasan kitab ini. Ma'rifah itu ada dua model. Model pertama adalah ma'rifatul iqrar, mengenal Allah hanya untuk mengakui bahwa Allah sebagai Tuhan. Semua kita ini masuk kategori yang pertama ini Pak. Jadi kita mengenal Allah, mempelajari sifat 20 dari Allah, mengenal af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah, hanya sekedar iqrar. Tahu iqrar? Hanya sekedar mengakui, tapi belum masuk ke dalam kesadaran dan akan kita, perbuatan kita. Anda percaya Allah Maha Pemberi rezeki? Percaya? Tapi Anda marah kalau rezeki Anda itu dihambat orang lain. Betul ya? Berarti Anda belum percaya sama Allah. Karena Allah Ar-Razzaq, Allah yang memberikan rezeki. Anda percaya Allah mematikan dan menghidupkan? Percaya Pak, tapi itu belum masuk ke dalam kesadaran kita. Maka ma'rifat kita kepada Allah hanya dalam ma'rifat iqrar. Kita semua. Di situ masuk orang baik yang tidak baik, orang Islam yang tidak baik tetap percaya Allah Tuhannya. Tapi dia masih mabuk-mabukan, masih berjudi, masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang melanggar syariat Allah. Tapi dia Islam. Ma'rifatnya kepada Allah hanya ma'rifat iqrar. Semua kita masuk kategori itu. Yang kedua, namanya ma'rifatul hubbi wa ta'zimi wal ijlal. Ini yang penting. Yang ingin ditarget dari kitab ini adalah ma'rifat yang kedua ini. Yang nanti akan dibahas pada pembahasan berikutnya yang sangat dalam. Ini kan baru pembukaan ini. Baru mukadimahnya kita sudah pertemuan ke-9. Baru mukadimah. Pembahasan tentang kitab An-Nasa'i ini. Nah, ma'rifatul hubbi, ma'rifat kepada Allah, mengenali sifat-sifat Allah dan mengenali apa perbuatan-perbuatan Allah. Kita harus tahu itu. Nanti akan memunculkan hub. Apa hub itu? Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan memunculkan ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga akan memunculkan ijlal. Ijlal itu dengan ta'zim sama, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini ma'rifatullah, mengenal Allah. Mana dasarnya? Karena dengan ma'rifat kepada Allah kita akan menyembah Allah. Kalau kita kenal sama Allah, pasti kita akan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Ada sebuah hadis qudsi, kata Allah yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi bedakan hadis qudsi dengan hadis biasa ya. Kalau hadis biasa, Nabi perkataannya diriwayatkan para sahabat. Kalau hadis qudsi, Allah ucapannya diriwayatkan oleh Nabi. Tapi dia hadis qudsi, bukan Quran. Bisa dibedakan ya? Nanti kalau belum mengerti ya pelajari supaya kita ngerti konsep-konsep istilah-istilah dalam agama kita. Kata Allah yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, kuntu kanzan mahfiyan, fahbabtu an u'rafa, fa khalaqtul khalqa li u'rafa. Itu satu riwayat. Riwayat lain mengatakan fabi arafuni. Apa kata Allah? Kuntu, aku kanzan makhfiyah. Itu perbendaharaan yang tersembunyi, yang tidak diketahui. Lalu Allah mengatakan, fa ahbabtu an urafa. Saya ingin sekali dikenali sebagai Tuhan. Ini kata Allah ini. Allah ciptakan makhluk. Untuk apa? Fabi arafuni.
denganku mereka mengenal ma'rifat. Kemudian dalam Al-Quran disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali mereka beribadah kepada. Kalau kita beribadah kepada sesuatu berarti kita kenal dulu dong. Betul ya? Kalau kita menghamba kepada orang, kira-kira orang yang kita jadikan hamba majikan kita kenal dong? Kenal dulu dong. Jangan sampai majikan kita majikan yang keliru. Begitu. Nah, kalau kita menghamba kepada Allah, kita harus kenali Allah. Maka dengan ma'rifatullah akan memunculkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah prinsip iman. Jadi prinsip iman yang pertama al-imanu billah, itu iman yang pertama, rukun yang pertama itu adalah salah satunya mengenal Allah dan menyembah Allah dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan ma'rifatullah. Maka ketika orang sudah sampai tingkatan ma'rifatullah, maka imannya semakin kuat. Kalau ma'rifatnya kepada Allah itu bagus, imannya akan bagus. Kalau orang imannya bagus, maka akan memunculkan buah dari iman yang disebut dengan manisnya iman. Saya tanya sama Bapak sudah merasakan manisnya iman belum? Siap? Apa tandanya? Kalau sholat, ingin sekali sholat, nggak mau ketinggalan. Terus sholat tuh, kalau sholat tuh enak rasanya, itu udah manis. Kalau taklim, hadir ini suka sekali hadir. Itu sudah ada yang disebut dengan ta'mul iman. Dia merasakan manisnya iman. Ada waktu iman. Nah, kalau kita sudah seperti itu, Pak, kalau ada majlis rindu banget ada majlis taklim. Kalau ada maulid kita ingin datang maulid. Kalau sholat tuh sholatnya enak betul. Kita merasa rindu. Puasa juga sama. Nah, itu namanya orang sudah merasakan manisnya iman. Karena kalau imannya benar, itu akan memunculkan buah. Seperti pohon, kalau pohonnya bagus akan menghasilkan buah yang bagus. Tapi kalau pohonnya bermasalah, boro-boro buahnya ada, boro-boro buahnya manis, kadang-kadang nggak bisa berbuah. Rontok. Ini kan analoginya masuk akal. Nah, orang yang ma'rifat kepada Allah, makanya kita diajarkan masih kecil itu mempelajari, mengetahui sifat-sifat Allah. Ada berapa sifat Allah yang dipelajari masih kecil itu? 20 pelajaran anak-anak. Ini penting. Bukan cuma mengenal sifat 20 Allah, tapi memahami betul sifat itu lalu kemudian menjalankan dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Saya belum masuk ke situ, Pak. Nanti bagaimana meneladani sifat-sifat Allah kita akan berikan nanti. Bagaimana cara? Kita masih masuk pembahasan tentang ma'rifatullah yang dibahas sedikit saja oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Nah, kalau ma'rifatnya tinggi, bagus, benar ya, maka imannya bagus. Kalau imannya bagus, akan menghasilkan buah. Apa buahnya? Apa buahnya? Buah yang pertama adalah ihsan. Bukan ihsan Muhammad Ihsan, ihsan. Ada pojok. Ada. Menghasilkan ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu adalah satu maqam. Orangnya muhsin. Ihsan. Ihsan itu adalah satu maqam di mana semua perbuatannya baik semua. Makanya minal muhsinin. Orang bertakwa itu adalah minal muhsinin. Apa? Pikirannya selalu memikirkan konsep-konsep yang bagus. Tidak pernah berpikir bagaimana saya korupsi, bagaimana saya mencelakai orang, bagaimana semua aturan yang saya buat bisa membuat saya kaya. Itu nggak ada pikiran begitu orang muslim. Bagaimana yang saya konsep itu bisa memberikan manfaat buat orang, itu orang muslim. Yang kedua, ucapannya selalu yang baik-baik, tidak pernah mencela orang. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan falyaqul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik-baik, kalau nggak bisa diam aja. Artinya apa? Jangan menyakiti perasaan orang. Maka Al-Quran itu punya 5 prinsip etik dalam komunikasi. Misalnya kalau kita berkomunikasi dengan orang tua itu diajarkan apa? Adab kepada orang tua kalau ngomong qaulul ma'ruf. Kan itu kan?
penguasa ini, penguasa yang zalim, diajarkan melalui contoh Nabi Musa dan Nabi Harun. Allah bilang sama Nabi Musa dan Nabi Harun, ini kan saudara ini, kakak adik. Kata Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, idhab ila fir'aun innahu tagha. Pergilah, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Dalam surat Toha itu, pergilah engkau berdua kepada Fir'aun. Kenapa? Nasihati dia sudah melampaui batas. Masa mengaku sebagai Tuhan? Tidak ada satupun pemimpin yang kezaliman yang melebihi Fir'aun sampai dia mengaku sebagai Tuhan. Dan pengakuan dia sebagai Tuhan membuat dia sombong. Dia menzalimi orang-orang Bani Israel. Maka diutuskan Nabi Musa. Apa kata Allah? Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Katakan kepada Fir'aun, wahai Musa dan Harun, qawlan layyin, perkataan yang lembut. Layyin itu lembut banget itu kan. Ada kata lutfun, itu lembut. Ini layyin, lembut banget. Kalau ibarat kita bikin tepung itu sudah lembut banget itu, layyin. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Agar dia jadi ingat dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak berhasil karena Fir'aun itu sifat sombongnya sudah mendarah daging dalam badannya, jadi sudah hitam hati, susah. Jadi sulit dinasihati. Tapi dia tahu bahwa Nabi Musa ini adalah nabi. Maka pada saat dia tenggelam, nanti cari di surat Yunus itu, kalau enggak surat Yunus atau antara dua itu dia bilang, amantu bi rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Tapi kata Allah, enggak, aku udah tenggorokan ini, tarik nyawanya mau tarik oleh Allah, udah tenggorokan, tidak mungkin bisa. Akhirnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala imannya. Maka yang ingin diajarkan oleh Allah melalui Nabi Musa dan Harun, kita harus berkata yang baik meskipun terhadap penguasa yang zalim. Makanya saya menentang sekali kalau orang-orang berkata kotor, kasar kepada penguasa kita. Kenapa? Bukan karena kita suka sama penguasa kita, tapi diajarkan oleh Allah, faqula lahu qawlan layyin. Katakan dengan perkataan yang lemah lembut supaya dia mengalami perubahan-perubahan. Dan itu lebih efektif. Kemudian diajarkan juga kepada anak kecil juga mengatakan kalimat-kalimat yang baik. Artinya ucapannya itu adalah ucapan yang baik-baik. Tidak boleh mendalimi orang dengan perkataan kita, mencaci maki, menyebarkan fitnah hoax, itu lalu orang mufsid. Buah dari ma'rifatullah yang benar melahirkan iman yang benar, dan iman yang benar melahirkan ihsan. Hubungannya dengan Allah bagus, maka pernah ada satu hadis Nabi, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia bertanya dengan 3 pertanyaan. Nah, salah satu pertanyaannya adalah ma huwal ihsan? Apa sih ihsan itu? Malaikat Jibril tanya kepada Nabi, bukan malaikat Jibril mau tahu, bukan, ingin mencoba pengetahuan Nabi tentang 3 konsep iman, Islam dan ihsan. Al-ihsan kata Nabi, anta abdallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau sembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah, tapi kalau engkau tidak melihat Allah, Allah yang melihat engkau. Di sini memunculkan satu sifat yang disebut dengan muraqabah. Maka buah dari ma'rifatullah adalah muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bayangkan kalau kita selalu merasa diawasi. Jangankan ini, kalau kita merasa selalu diawasi oleh istri kita aja, itu udah lurus jalannya, Pak. Baru istri itu mau ke pasar, istri bilang begini-begini, kita sudah takut. Ini Allah. Kalau kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang keluar yang baik-baik. Dari mana? Dari ma'rifatullah, memunculkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari iman kepada Allah memunculkan buah yang disebut dengan ihsan dan muraqabah. Ini penting. Nanti diajarkan oleh Habib Abdullah Haddad nanti di pertengahan sampai akhir. Itu diajarkan semuanya. Karena Habib Abdul bin Al-Haddad ini mengambil kedudukannya dari kitab Ihya Ulumuddin. Nah, cara untuk mencapai ma'rifatullah itu ada 2 cara, Pak. Ini saya ajarkan saja langsung. Bagaimana yang pertama? Yang pertama adalah tafakkur at-tadabbur bi ayatillah. Jadi merenungi, mentadaburkan, memperhatikan, membaca kitab.
suci Al-Quran. Itu yang pertama. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfalha. Apakah mereka tidak memperhatikan Quran atau di dalam hatinya ada sesuatu yang menutupinya? Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi tilafan katsir. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau seandainya Al-Quran bukan datang dari Allah, pasti dia akan menemukan dalam Al-Quran ini ada perbedaan pendapat yang sangat besar. Artinya apa? Allah perintahkan kita untuk sampai ma'rifatullah adalah kita memahami kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi. Yang kedua, yang diajarkan oleh ulama kita untuk ma'rifatullah at-tafakkur fi ayatillahi al-mashhudah. Kita merenungi, ta'ammul, juga merenungi, memperhatikan, melakukan penelitian, observasi terhadap apa? Ayatillahi al-mashhudah. Tanda-tanda kekuasaan Allah yang bisa kita atau disebut dengan ayat kauniyah, ayat-ayat alam. Ini disuruh memperhatikan, disuruh melakukan perenungan. Kenapa? Dengan melakukan pemikiran, pengamatan terhadap apa yang ada di sekitar kita akan memunculkan ilmu, Pak. Ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan itu muncul, dia akan merasakan dirinya kecil di hadapan Allah yang Maha Besar. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maka dia akan mengatakan, ya Allah, Kau tidak ciptakan ini kecuali semuanya ada manfaat. Maka akan muncul apa? Keimanannya semakin kuat karena ma'rifatullah, mengenal Allah melalui tanda-tandanya. Maka kita nggak boleh meremehkan membaca buku, nggak boleh. Kita nggak boleh meremehkan penelitian. Malah diajarkan untuk melakukan riset, penelitian, atau paling tidak mengobservasi. Ini kan bisa kita observasi apa ada kita. Kalau Bapak lihat di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk melakukan pengamatan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Kata Allah dalam Al-Quran, di dalam penciptaan langit dan bumi dan perputaran malam dan siang itu ada la ayat. Itu pakai lam taukid itu. Lam taukid itu dalam bahasa Arab kalau masuk dalam sebuah pernyataan itu maka benar-benar Allah mengatakan benar-benar ada tanda buat siapa? Liulil albab, orang yang menggunakan pikiran dan hatinya. Bukan cuma pikirannya. Kalau pikiran itu orang barat itu. Dia melakukan riset tapi tidak menggunakan hati, maka dia menjadi orang yang anti agama. Tapi orang Islam dia menggunakan albab, maksudnya apa? Pikiran dan hati. Ketika dia melakukan riset, ternyata di dalam kekuasaan Allah ini luar biasa, menunjukkan ilmu. Ilmu apa? Astronomi. Kemudian kalau kita lihat diri kita ini ada 3 aspek akal, otak, aspek hati, ada aspek fisik. Muncul ilmu neuroscience, ilmu tentang otak. Muncul ilmu psikologi dan kejiwaan. Muncul ilmu tasawuf di dalam Islamic studies atau kajian-kajian Islam. Muncul ilmu biologi, anatomi dan sebagainya. Itu dari apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah terhadap diri kalian melakukan observasi? Itu tubsirun dari kata basar. Basar itu artinya mata. Yabsur itu artinya melihat. Kalau menggunakan absara, yubsiru, tubsirun, itu benar-benar kita menggerakkan semua mata kita untuk melakukan observasi dengan tubsirun. Dari observasi akan memunculkan ilmu. Ketika memunculkan ilmu akan memunculkan rasa bahwa apa yang ada di sini semuanya adalah ciptaan Allah, maka muncul imannya bagus melalui ma'rifatullah yang bagus. Ini diajarkan oleh ulama kita. Maka kalau kita ingin ma'rifatullah, jangan segan-segan kita melakukan penelaahan terhadap Quran dan jangan segan-segan kita melakukan pemikiran, perenungan terhadap ayat-ayat kauniyah yang ada di sekitar kita. Kira-kira bisa dipahami nggak Pak? Bisa dipahami ya? Oke. Ya kalau nggak paham juga nggak apa-apa sih. Kan bisa pulang lebih mungkin. Saya lanjutkan. Nah sekarang masuk ke dalam konsep takwa. Jadi sudah cerita kali takwa baru masuk konsepnya. Apa kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad? Qala al-ulama'u ridwanullahi alaihim at-taqwa
ibaratun an imtithali awamirillahi ta'ala wa jitinabi nawahihi zahiran wa batinan ma'a istish'ari ta'zimi lillahi wal haibati wal khasyati wal rahbati min Allah. Para ulama berkata, kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, ulama itu dari kata alim, jamaknya ulama. Cuma orang Indonesia menyebut ulama itu satu orang itu dia ulama itu, padahal ulama itu jamak dari kata alim. Tapi tidak salah, itu dianggap benar kalau sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Karena itu kesepakatan, meskipun keliru dalam pemakaian. Ridwanullah alaihim, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaannya kepada mereka. At-taqwa, takwa itu nanti ini sebagian, bukan cuma sebagian ulama, hampir sebagian besar ulama ini mengatakan definisi ini sama loh. Dan ini diambil definisi ini dari kitab Hidayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya. Itu diambil dari kitab itu. Al-Habib Abdullah. Apa at-taqwa? Ibaratun, takwa itu adalah ibaratun an imtithali awamirillah. Salah satu pengertian ibarat itu ungkapan ya. Abbara yu'abbir an, itu pakai an, biasanya pakai an, temannya itu an. Ibaratun an, satu ungkapan tentang apa? Imtithali awamirillah, melakukan, menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Awamir itu jamak dari kata amrun, umur. Awamir, perintah-perintah Allah. Wajtinabi, menjauhi. Apa yang dijauhi? Nawahihi, dari kata nahyun. Nahyun itu larangan. Naha itu melarang. Naha, yanha, nahya. Yanha anil fahsya'i wal munkar. Itu jamak dari nahyun, nawahin. Nawahi, meninggalkan nawahihi, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, zahiran wa batinan, ditambah dengan penjelasan dan keterangan zahiran wa batinan. Bukan cuma yang sampai wajtinabun nawahinda, zahiran wa batinan, baik yang bersifat zahir, lahiriah, yang terlihat, yang tampak, atau batinan, yang tidak tampak. Maka takwa itu nanti ada dua model. Apa? Takwa zahir, ada takwa batin. Takwa batin namanya takwa qulub. Dan Al-Qur'an ada, fa innaha min taqwal qulub. Wa ma yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Nanti terjadi itu dalam surah Al-Hajj. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, apa syiar Allah? Yang ibadah-ibadah Allah itu syariat-syariatnya. Fa innaha min taqwal qulub. Maka itu termasuk dari takwa hati. Maka takwa itu tidak terlihat. Apa? Cinta sama syariat Allah, sama jilbab dia cinta, sama aturan-aturan yang diturunkan Allah dia suka. Itu namanya takwa qulub. Takut kepada Allah, khasyah, rasa takut kepada Allah. Nanti akan saya jelaskan. Takut itu ada 4 model. Ada khauf, khasyah, rahbah, haibah. Ini disebutkan sini nanti. Nanti apa perbedaannya? Nah, sifat takut kepada Allah dan selalu berharap kepada Allah itu min taqwal qulub, takwa hati. Tapi kalau takwa yang bersifat lahir apa? Anda menjalankan perintah-perintahnya apa? Salat, puasa, zakat, ibadah-ibadah lain yang sunnah, misalnya apa? Ya akikah, apalagi sih ibadah kurban yang wajib. Ibadah kalau wajib menurut Imam Abu Hanifah kurban itu wajib loh. Tapi menurut mazhab Syafi'i kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Yang beda itu ulama itu beda. Nah itu namanya takwa zahir. Salat, kita menghadiri majelis di bagian dari takwa. Takwa apa? Zahir. Tapi kecintaan kita kepada Allah dengan menghadiri majelis-majelis Rasulullah, itu namanya takwa qulub, takwa zahir. Jadi harus paham ya, ada 2 model yang disebutkan dalam Al-Quran, ada yang disebut dengan takwa qulub. Jadi kata takwa dalam pengertian para ulama yang dikutip oleh Al-Habib Abdullah, bersama tumma, nadhabu ma'an, tidak pergi sama-sama yuk, nadhab ma'an. Istis'ar itu adalah fi'il
madi sudasi. Ya, kita sedikit saya ungkap menahunya supaya kita ingat. Ya, kalaupun belum belajar nggak apa-apa, yang penting pernah dengar aja. Jadi ada sulasi, rubai, humasi, sudasi. Nah ini sudasi nih, maksudnya apa? Ada 6 huruf. Mana hurufnya? Alif, sin, ta, apa lagi? Shin, ain, dan ro. Istashara. Akar katanya dari kata syahuro. Syahuro yashkuru, syukur. Itu artinya merasa, perasaan syukur. Di sini artinya apa? Menghadirkan perasaan. Ma'astishari disertai dengan menghadirkan perasaan apa? At-ta'zimi lillah. Ta'zim dari kata 'azzama yu'azzimu ta'zim. Mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan cuma sekedar menjalani perintah Allah saja atau meninggalkan larangan Allah, tapi juga menghadirkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal haibati wal khasyati wal rahbati min Allah. Haibah, khasyah, rahbah artinya takut. Jadi haibah apalagi? Khasyah, rahbah itu artinya takut. Takut kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, arti dalam bahasa. Tapi dalam bahasa Arab takutnya dalam konteks yang berbeda buat orang-orang yang berbeda. Kalau kita orang biasa kayak kita, itu bukan menggunakan kata khasyah, bukan khasyah, tapi khauf. Khafa ya khauf. Khafa ya khafu khaufan. Khauf itu takut kita. Saya takut menggunakan roja. Saya belum sampai ke situ karena yang menggunakan kata khasyah itu adalah innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang memiliki rasa khasyah kepada Allah siapa? Ulama. Maka ulama takutnya bukan ke kita. Kalau kita takutnya takut kena azab. Ulama tidak pernah lagi berpikir masalah azab. Dia takutnya karena keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda nggak Pak? Beda kan? Beda. Yang kedua kata khasyah, haibah. Haibah dan satu lagi rahbah itu buat lil arifina billah, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, para auliya itu haibah. Rahbah, warahbaniyah. Rahbaniyah itu rahib. Mungkin kata rahib itu ada kata rahib. Rahib itu artinya apa? Ulama-ulama Bani Israel itu disebut dengan rahib. Dan ulama-ulama Bani Israel yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kekuasaan Allah, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merasa takut. Takutnya para nabi dan rasul itu bukan khauf, tapi kepada rahbah dan haibah. Takut kepada Allah bukan karena Allah adalah zat yang perlu ditakuti, bukan karena kebesaran dan keagungan Allah, maka dia menjadi kecil, menjadi minder, menjadi kecil sekali. Makanya sifat sombong itu dilarang dalam Islam, karena yang punya sifat sombong siapa? Allah. Allah. Oh, Allah sombong, memang pantas dia sombong kan dia punya. Maka disebut dengan al-mutakabbir. Salah satu sifat Allah adalah mutakabbir. Tapi jangan kita contoh sifat Allah ini, al-mutakabbir. Kenapa? Karena cuma Allah yang punya. Ada satu masjid di Palu namanya Mutakabbir. Saya suruh ganti tuh. Karena sebut masjid Al-Mutakabbir. Ganti dengan Baitul Mutakabbir. Jangan masjid orang sombong. Al-Mutakabbir itu orang sombong. Saya bilang ini ganti nih masjid namanya. Kenapa? Namanya nggak pas. Al-Mutakabbir. Pakai Baitul Mutakabbir. Tapi itu pun nggak enak. Masa rumah Allah yang punya sifat sombong enak. Lebih bagus bukan Baitur Rahman, Baitur Rahim, Baitul apa? Baitul Karim. Gak apa-apa itu enak. Jadi kasih lihat sifat-sifat peminimnya Allah. Tahu peminim? Jadi kata Nasaruddin Umar, Imam Masjid Istiqlal, Allah punya dua sifat. Sifat peminim dan sifat maskulin. Maksudnya apa? Sifat keperempuanan dan sifat kelaki-lakian. Sifat keperempuanan gimana? Kasih sayang, kelembutan. Kira-kira Allah punya sifat kasih sayang nggak? Ada, rahim. Bahkan di Al-Quran itu disebutkan itu setiap surat, kecuali surat Taubah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Karim, Latif. Itu sifat pemimpinnya Allah. Lalu sifat maskulinnya apa?
Misal Jabbar, Qahar, apalagi Al-Aziz, itu sifat kelaki-lakian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita harus contoh itu sifat. Disuruh mencontoh sifat, kecuali jangan yang satu tadi, Al-Mutakabbir, jangan dicontoh. Kenapa? Itu khusus buat Allah, itu pakaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita sombong kepada orang sombong, gak apa-apa. At-takabbur al-mutakabbir sudah boleh. Konteksnya itu kita sombong terhadap orang yang sombong sudah. Kenapa? Dia jatuh sifat sombong itu. Tujuannya adalah supaya dia jatuh sifat sombongnya dan tidak sombong lagi. Kan ada orang yang sok tahu itu, jatuhkan dia supaya dia tidak sombong. Maksudnya begitu. Boleh. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Sampai jam berapa ini? Sedikit lagi. Wa qala ba'dal mufassirin, berkata sebagian ulama tafsir rahimahumullah fi qoulihi ta'ala, dalam firman Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Itu maksud mufassir yang mungkin tidak bisa kita lakukan. Saya langsung cepat aja. Ayyuta'a fala yu'sa, Allah ditaati, tidak dimaksiati. Wa yuzkara fala yu'sa, Allah selalu diingat, tidak boleh dilupa. Wa yuzkara fala yukfara, disyukuri, tidak pernah dikufuri. Kita tidak mungkin bisa. Maka di sini disebutkan walan yastati al-abdu, tidak akan pernah seorang hamba walau kana lahu alfi nafsin, meskipun dia punya ribuan nyawa. Alfi nafsin, punya ribuan nyawa, mati ada lagi, maksudnya gitu. Apalagi itu wa alfi umrin, atau ribuan umurnya panjang banget. Ayyatakillah haqqa tuqatih, bertakwa kepada Allah dengan sebenarnya tidak mungkin. Kata Habib Abdullah Haddad, walau anfaqa jami'a dzalika, kalau dia menginfakkan semuanya itu fi ta'atillahi wa mahabbihi, dalam ketaatan kepada Allah dan mencintai Allah, wa dzalika li idami haqqillahi ta'ala, dan itu karena keagungan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala ala ibadihi, kepada para hamba-hambanya, wa li jalali 'azamatillahi, dan keagungan kekuasaan Allah, kebesaran Allah, wa uluwi kibriyaihi, dan ketinggian kebesaran Allah, wa irtifai majdi, dan ketinggian kemuliaan Allah. Wa qad qala afdalul qa'imina bihaqqillah, berkata orang yang paling utama melaksanakan dan menunaikan hak Allah, wa akmaluhum, dan orang yang paling sempurna siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dia sudah sempurna, meskipun dia orang yang paling utama, masih dia berdoa fi du'aihi, dalam doanya, iktirafan, sebagai bentuk pengakuan, bil ajzi, tentang kelemahannya, anil qiyami bi ihsa'iz tsana'i 'ala Allah, kelemahannya untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doanya? Dan doa ini dipakai Pak untuk kalau kita sujud. Kalau kita sujud agak lama sedikit, ditambah pakai ini. Apa? A'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaik anta kama astaita 'ala nafsik. Sampai situ kita. Nah, doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk bahwa kita di hadapan Allah ini lemah. Allah yang maha kuasa terhadap segalanya, Nabi sendiri tidak mampu memuji. Dalam pengertian yang sempurna pada Nabi ini adalah makhluk yang paling sempurna, sebagai contoh yang diberikan Allah kepada kita. Apa kata Nabi? A'udzu biridhaka min sakhatik, aku berlindung dengan ridhamu dari kemurkaanmu. Wa bi mu'afatika min uqubatik, dengan maafmu dari siksamu. Dan aku berlindung, wa a'udzubika, dan aku berlindung kepada engkau ya Allah, la ukhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Aku tidak bisa menghitung pujian kepada engkau sebagaimana engkau memuji terhadap diri. Nah, ini dibaca pada saat ketika kita sujud, dibaca. Kan ada subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ditambah ini. Kenapa? Ini bagus dilakukan oleh banyak para ulama untuk mengekspresikan, mengungkapkan kelemahan kita dalam memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir sampai di sini pembahasan kita, insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan lain. Insya Allah masih dalam persoalan takwa ini. Tapi insya Allah dalam waktu dekat kita sudah masuk pada pembahasan yang bersifat
inti dari pembahasan kita fikih. Wallahul musta'an. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wal aqwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.